Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara daring untuk mata kuliah ekonomi makro. Pada perkuliahan atau pertemuan keempat ini, nanti kita akan membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Untuk pertemuan atau perkuliahan yang ketiga yang kemarin, kita sudah menjelaskan atau mengetahui bagaimana kita caranya menghitung pendapatan nasional. Baik itu untuk PDP-nya, NNP-nya, NNI, personal income-nya, disposable income-nya, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, dan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Sehingga pada perkuliahan pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas atau menerangkan tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor di sini yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam perekonomian, dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri, sehingga perekonomian dua sektor ini terdiri dari hanya sektor rumah tangga dan perusahaan. Tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri, baik ekspor maupun impor. Kita lihat sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu antara perusahaan dan rumah tangga. Pada aliran yang pertama di sini yaitu perusahaan memberikan gaji, upah, bonus, dan lain-lain sebagai pendapatan kepada rumah tangga atau karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sehingga rumah tangga ini mendapatkan pendapatan dari hasil dia bekerja pada perusahaan. Sehingga rumah tangga ini dengan mendapatkan dia ada pendapatan, sehingga rumah tangga ini mengkonsumsikan sebagian pendapatannya yang berupa gaji, bonus, dan lain-lain untuk pengeluaran rumah tangga. Kita misalkan ini perusahaan televisi memberikan gaji, bonus, dan lain-lain sebagai pendapatan pada rumah tangga sebagai karyawan rumah tangga, sehingga rumah tangga ini atau karyawannya mengkonsumsi seperti dia kebutuhan untuk pembelian televisi, sehingga rumah tangga ini menggunakan sebagian pendapatannya untuk mengkonsumsi pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan, itu dikembalikan untuk membeli televisi di perusahaan yang memproduksi televisi tersebut. Ciri-ciri hubungan pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorak tabungan. Maksudnya di sini yaitu pendapatan rendah, masyarakat mengambil tabungannya itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Apabila kenaikan pendapatannya naik, maka kenaikan pendapatan akan dapat menaikkan pengeluaran konsumsi. Sehingga apabila pendapatan naik, maka pengeluaran untuk konsumsinya juga naik. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga itu dapat menyisihkan sebagian pendapatannya atau digunakan untuk menabung. Sehingga apabila pendapatan tinggi, rumah tangga itu sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian dapat disisihkan dari pendapatannya itu digunakan untuk menabung atau di saving. Kita lihat hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Di sini yaitu tabungan atau saving itu merupakan bagian pendapatan dari seseorang, perusahaan, lembaga, maupun organisasi yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi sekarang.
Sehingga ini tabungan ini pendapatan baik seseorang, perusahaan, instansi, lembaga maupun organisasi yang pendapatan itu tidak dibelanjakan pada saat sekarang, sehingga pendapatan itu sementara ditabung untuk kebutuhan digunakan konsumsi yang akan datang. Sehingga apabila rumah tangga itu memerlukan konsumsi, digunakan untuk penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga barang dan jasanya, sehingga sebagian tabungan ini diambil yang digunakan untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, dari tabungan itu sebagian masyarakat akhirnya mendapatkan pendapatan lagi. Di sini yang dimaksud pendapatan yaitu keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah maupun menciptakan nilai hidupnya. Sehingga pendapatan di sini itu maksudnya adalah rumah tangga menunda konsumsi sehingga digunakan untuk meningkatkan atau menambah kemampuan atau menciptakan nilai hidupnya. Sehingga dengan pendapatan ini masyarakat atau rumah tangga bisa sebagian digunakan untuk menabung, tabungan untuk saving, yaitu tidak digunakan atau tidak dibelanjakan pada saat sekarang. Tabungan atau saving S itu sama dengan pendapatan disposable atau YD dikurangi konsumsi atau C. Pada pendapatan rendah, rumah tangga menggunakan tabungan atau di saving. Sehingga di sini mungkin rumah tangga itu berhutang karena pendapatannya rendah, atau sehingga rumah tangga menggunakan tabungan atau di saving. Apabila ada kenaikan income, maka secara otomatis akan meningkatkan konsumsi. Selain meningkatkan konsumsi, juga dapat meningkatkan jumlah tabungannya, karena dengan kenaikan income atau pendapatan itu sebagian digunakan untuk konsumsi sehingga konsumsinya meningkat, dan sebagian juga digunakan untuk ditabung atau di saving sehingga akan meningkatkan jumlah tabungannya. Pada income yang tinggi, pendapatan yang tinggi, rumah tangga dapat menabung seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya apabila rumah tangga mendapatkan income atau pendapatan tinggi, sehingga rumah tangga dapat menabung atau saving dari sebagian pendapatannya tersebut. Sehingga secara matematis, rumus dari pendapatan, konsumsi, dan tabungan ini bisa kita gambarkan rumus sebagai berikut, yaitu JD yaitu pendapatan disposable sama dengan C plus S. Di sini C yaitu konsumsi masyarakat, S-nya yaitu tabungan masyarakat atau saving. Kita akan membahas tentang kecenderungan konsumsi. Kecenderungan konsumsi di sini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kecenderungan konsumsi marginal, yang kedua kecenderungan konsumsi rata-rata. Kita bahas yang pertama itu kecenderungan konsumsi marginal, atau lebih terkenal dengan istilah MPC atau marginal propensity to consume, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau AC yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau YD, pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh, sehingga dapat kita ambil rumusnya, yaitu MPC sama dengan pertambahan konsumsi dibagi atau dibanding dengan pendapatan disposable YD. Sehingga MPC ini sama dengan besarnya perubahan konsumsi jika pendapatan itu berubah 1 unit.
Yang kedua yaitu kecenderungan konsumsi rata-rata atau yang biasa kita kenal dengan istilah EPC atau Average Propensity to Consume. EPC di sini yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan atau YD. Sehingga rumus EPC di sini yaitu EPC sama dengan C dibagi atau dibanding dengan YD atau pendapatan disposable. Sehingga tabungan sama dengan tabungan atau S sama dengan pendapatan disposable YD dikurangi konsumsi atau C. Maka MPC tambahan konsumsi kalau ada tambahan pendapatan. Maksud tambahan pengeluaran jika ada tambahan pendapatan. EPC yaitu perbandingan konsumsi dan pendapatan. Konsumsi dan pendapatan. Hubungan antara C dan Z yaitu konsumsi dan pendapatan melihat ada kecenderungan konsumsi atau menabung. Ada kecenderungan untuk mengkonsumsi maupun kecenderungan untuk menabung. Kita lihat contoh untuk menghitung MPC dan EPC. Di sini itu pendapatan disposable atau ZD, pengeluaran konsumsi atau C, kecenderungan konsumsi marginal atau MPC, kecenderungan konsumsi rata-rata atau EPC. Jika pendapatan disposable-nya itu 100, pengeluaran konsumsinya 200, maka MPC-nya belum ada atau belum diketahui. Sehingga APC-nya di sini, EPC-nya di ini yaitu 200 dibagi 100 itu konsumsi dibagi pendapatan disposable sama dengan 2. Jika pendapatan disposable-nya 300 sehingga ini ada kenaikan pendapatan sebesar 200, pengeluarannya yang awalnya itu 200 menjadi 350 sehingga pengeluaran konsumsi ada kenaikan 150. Sehingga kecenderungan konsumsi marginalnya atau MPC yaitu 150 yaitu selisih konsumsi yaitu antara 200 sama 350 yaitu 150. Yang dapatkan 150 dibagi 200. 200 yaitu selisih antara pendapatan disposable yaitu 300 yang sekarang yang dulu 100 sehingga ada selisih 200 sehingga MPC-nya itu 150 dibagi 200 sama dengan 0,75. MPC-nya sudah diketahui, sekarang APC-nya, EPC, yaitu EPC sama dengan konsumsi dibagi pendapatan, yaitu 350 dibagi 300, sehingga hasilnya 1,17 atau 1,17. Apabila disposable-nya, pendapatan disposable-nya itu 500, masih ada kenaikan 200, pengeluaran konsumsinya juga sama 150, sehingga MPC-nya itu 150 dibagi 200 sama dengan 0,75. EPC-nya itu 500 konsumsi dibagi pendapatannya itu 500, sehingga rata-rata konsumsinya itu 500 bagi 500 yaitu 1. Apabila pendapatannya 700 sehingga ada kenaikan 200 dari 500 pendapatan sebelumnya, pengeluaran konsumsinya yaitu 650 dari yang semula 500 sehingga ada kenaikan pengeluaran konsumsi 150 sehingga kecenderungan konsumsi marginal atau MPC-nya itu 150 dibagi 200 itu sama dengan 0,75. Kecenderungan konsumsi rata-rata atau EPC yaitu 650 yaitu konsumsi dibagi pendapatan disposable-nya yaitu 700 sehingga EPC-nya yang pendapatan 700 ini mendapatkan EPC yaitu 0,93. Ini yang MPC-nya tetap yaitu 150 dibagi 200 0,75 tetap. Apabila kita lihat contoh yang di bawah ini yaitu MPC-nya semakin kecil. Itu
Jika pendapatan 100, konsumsinya 200 sehingga MPC-nya belum diketahui, APC-nya yaitu 200 dibagi 100 sama dengan 2. Namun demikian, jika pendapatannya 300, konsumsinya yang di atas itu 350, untuk yang di bawah ini konsumsinya 360, ada kenaikan 10 sehingga 360. Sehingga konsumsi marginalnya ini ada selisih antara konsumsi yang pertama itu 200, sekarang 360 sehingga ada selisih 160. Untuk pendapatannya masih tetap, yaitu ada selisih 200 untuk pendapatannya. Yang sekarang 300, yang semula dulu 100 sehingga ada selisih 200. Sehingga MPC diketahui 160 dibagi 200 sama dengan 0,80. Sedangkan APC-nya di sini yaitu 360, yaitu pengeluaran konsumsi dibagi pendapatan disposable 300. Sehingga APC-nya di sini yaitu 360 dibagi 300 sama dengan 1,2. Jika pendapatan disposable-nya 500 sehingga ada kenaikan 200, konsumsinya 510 sehingga ini ada kenaikan 150, sehingga MPC-nya di sini diketahui selisih pengeluaran konsumsi yaitu antara yang sekarang 510 yang sebelumnya 360 sehingga ada selisih 150 dibagi selisih pendapatan. Jadi pendapatan di sini yaitu 200. Sehingga MPC-nya itu 150 dibagi 200 mendapatkan hasil 0,75. Konsumsi rata-ratanya atau EPC-nya yaitu 510 konsumsi dibagi pendapatan disposable yaitu 500 sehingga EPC-nya di sini didapat yaitu 510 dibagi 500 sama dengan 1,02. Jika pendapatannya 700, konsumsinya 650 sehingga ini pendapatan tetap kenaikannya 200, namun demikian konsumsinya ada peningkatan yaitu selisih 140 sehingga MPC yaitu selisih konsumsi yaitu dari 650 sekarang yang sebelumnya 510 sehingga ada selisih 140 dibagi 200 sehingga selisih pendapatannya 200 sehingga MPC-nya didapat 140 dibagi 200 sama dengan 0,70. Selanjutnya untuk konsumsi rata-rata atau EPC-nya di sini yaitu konsumsi 650 dibagi pendapatannya itu 700 sehingga EPC di sini yaitu 650 dibagi 700 sama dengan 0,93. Keterangannya itu MPC tetap kecenderungan konsumsi kalau ada tambahan pendapatan tetap. EPC turun semakin lama perbandingan antara konsumsi dan pendapatan. Hingga semakin kecil, kalau semakin kecil, yaitu kecenderungan konsumsi semakin kecil. MPC makin kecil, maka kecenderungan konsumsinya juga semakin kecil. Ini untuk menghitung MPC dan EPC. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecenderungan untuk menabung atau EPS, Average Propensity to Save. Average Propensity to Save di sini yaitu total tabungan atau S dibagi dengan Disposable Income atau ZD. Sehingga dalam bentuk rumusnya ditulis itu EPC sama dengan S per ZD, di mana S-nya itu saving atau tabungan dibagi ZD, pendapatan disposable. APC-nya itu Average Propensity to Save. Selanjutnya itu Marginal Propensity to Save atau MPS. Marginal Propensity to Save atau MPS di sini yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan AS di sini dengan pertambahan pendapatan disposable
AZD. Sehingga bentuk rumus MPS di sini itu MPS sama dengan AS, pertambahan tabungan dibagi AZD, yaitu pertambahan pendapatan disposable. MPS sama dengan besarnya perubahan tabungan jika pendapatan itu berubah 1 unit. Kita akan mencoba mempelajari untuk cara menghitung MPS dan EPS. Di sini pendapatan disposable ZD, pengeluaran konsumsi C, tabungannya S, kecenderungan menabung marginal MPS, kecenderungan menabung rata-rata IPS. Jika pendapatan disposable-nya 100, konsumsinya 200, sehingga tabungan di sini minus 100 karena pendapatan 200, dia mengeluarkan konsumsi 200, sehingga tabungannya minus 100. Untuk kecenderungan marginalnya menabung belum ada karena baru pertama kali. Untuk kecenderungan menabung rata-rata di sini yaitu tabungan yaitu minus 100 dibagi pendapatan yaitu 100, sehingga kecenderungan menabung rata-rata adalah minus 1. Selanjutnya, jika pendapatan disposable-nya 300, pengeluaran konsumsinya 350, sehingga tabungannya di sini yaitu minus 50 karena pendapatannya 300, pengeluaran konsumsinya 350, sehingga ada tabungan yaitu minus 50. Kecenderungan marginal menabung marginal atau MPS di sini yaitu rumusnya minus 50 itu tabungan dikurangi selisih dari tabungan yaitu 100 di atasnya dibagi selisih pendapatannya. Selisih pendapatannya itu 200, sehingga kecenderungan menabung marginal atau MPS di sini yaitu minus 50 dikurangi minus 100 dibagi 200, sehingga mendapatkan hasil 0,25. IPS-nya di sini yaitu minus 50, yaitu tabungan minus 50 dibagi 300, yaitu dibagi pendapatan disposable-nya, sehingga IPS didapatkan minus 50 dibagi 300 sama dengan minus 0,17. Jika pendapatannya 500, pengeluarannya konsumsi 500, sehingga ini enggak ada tabungan atau sama sekali pas karena pendapatan dan pengeluaran sama-sama yaitu 500. Kecenderungan menabung marginalnya di sini yaitu 50 adalah 0, tabungannya yaitu 0 dikurangi minus 50 itu sebelumnya. Tabungan sebelumnya itu adalah minus 50 dibagi selisih pendapatannya. Pendapatannya itu selisihnya 200, sehingga kecenderungan menabung marginalnya atau MPS di sini yaitu 0 dikurangi minus 50 dibagi 200, sehingga mendapatkan hasil 0,25. Untuk kecenderungan menabung rata-ratanya atau EPS-nya di sini yaitu 0, tabungannya 0 dibagi pendapatannya itu 500, sehingga kecenderungan menabung rata-ratanya adalah 0. Jika pendapatan disposable-nya 700, pengeluaran konsumsinya 650, sehingga tabungan ini terdapat tabungan yaitu sebesar 50 karena pendapatannya 700 yang digunakan 650, sehingga ada saving atau tabungan 50. Kecenderungan menabung marginal atau MPS di sini yaitu 50, yaitu tabungannya di sini dikurangi selisih tabungan yang sebelumnya itu 50, yaitu 0, yaitu 50 dikurangi 0 dibagi 200 ada selisih dari pendapatan disposable, sehingga MPS dapatkan 0,25. Sedangkan kecenderungan menabung rata-rata atau MPS di sini yaitu 50, itu tabungannya 50 dibagi pendapatannya itu adalah 700, sehingga 50 dibagi 700 mendapatkan hasil APS yaitu 0,07. Ini adalah yang MPS jika itu MPS tetap. Sekarang kita lihat jika MPS itu
makin besar. Contoh, pendapatan disposibelnya 100, konsumsinya 200, sehingga tabungannya ada minus 100. MPS-nya belum ada. Untuk kecenderungan menabung rata-rata atau EPS di sini yaitu minus 100, yaitu tadi tabungan dibagi 100, yaitu pendapatan, sehingga EPS di sini mendapatkan hasil minus 1. Jika pendapatan disposibelnya itu 300, pengeluaran konsumsinya 60, sehingga ada tabungan minus 60 karena pendapatan 300 digunakan untuk pengeluaran konsumsinya 350, sehingga ada tabungan minus 60. Sehingga MPS-nya di sini yaitu minus 60, yaitu tabungannya di sini dikurangi tabungan sebelumnya itu minus 100. Sehingga minus 60 dikurangi minus 100 dibagi selisih pendapatannya itu 200. Sehingga MPS di sini mendapatkan hasil 0,20. Kecenderungan menabung rata-rata atau EPS di sini yaitu minus 60, yaitu tabungan dibagi dengan pendapatan. Pendapatannya itu 300, sehingga APS di sini yaitu minus 60 dikurangi 300 mendapatkan hasil minus 0,2. Apabila pendapatannya 500, pengeluaran konsumsinya 510, sehingga tabungannya ada hasil yaitu minus 10. Kecenderungan menabung marginal atau MPS di sini yaitu minus 10, yaitu tabungan dikurangi tabungan sebelumnya itu minus 60 dibagi selisih pendapatannya itu 200, sehingga mendapatkan MPS yaitu 0,25. Kecenderungan menabung rata-rata atau EPS di sini itu minus 10, yaitu tabungannya dibagi pendapatannya itu 500, sehingga kecenderungan rata-rata menabung rata-rata itu APS itu sebesar minus 0,02. Yang terakhir yaitu jika pendapatan 700, pengeluaran konsumsinya 650, sehingga ada tabungan 50. Selisih dari pendapatan dikurangi konsumsi itu 650, ada tabungan 50. Untuk kecenderungan menabung marginal MPS di sini yaitu tabungan yang sekarang yaitu 50 dikurangi tabungan sebelumnya yaitu minus 10 dibagi selisih pendapatannya yaitu 200, sehingga mendapatkan MPS yaitu 0,30, sehingga di sini MPS semakin lama semakin naik atau semakin besar, yaitu yang dulunya 0,20 menjadi 0,25 menjadi 0,30. APS-nya di sini yaitu 50 tabungan dibagi pendapatannya itu 700, sehingga EPS mendapatkan hasil 0,07. MPS tetap yang di atas ini kecenderungan menabung kalau ada tambahan pendapatan tetap. APS naik seperti ini, naik itu ada kecenderungan menabung naik. MPS besar yang bawah itu kecenderungan untuk menabung lebih besar atau naik. EPS naik, kecenderungan untuk menabung juga sama naik. Ini adalah rumus atau cara untuk mengetahui MPS dan APS. Kita lihat hubungan antara MPC dan MPS. Yang atas ini yaitu MPC dan MPS tetap. Kita lihat pendapatan disposibelnya 100, MPC-nya kosong, MPS-nya kosong, MPC plus MPS kosong yaitu ada kosong. Kecenderungan konsumsi rata-rata yaitu 2. Tadi ini adalah kecenderungan rata-ratanya adalah 2. Kalau ada 2, itu adalah APS-nya dimasukkan ke rumus yang di sini. APS-nya adalah minus 1, sehingga APC plus APS 2 ditambah APS-nya adalah minus 1, sehingga APC plus APS adalah 1. Pendapatan disposibelnya 300,
MPC-nya 0,75, MPS-nya 0,25, MPC plus MPS yaitu 0,75 ditambah 0,25 adalah 1. Kanjuran rata-rata APC-nya yang dulu ada mendapatkan 1,17 atau 1,17, APS-nya yaitu minus 0,17, sehingga APC plus APS yaitu 1,17 ditambah minus 0,17 mendapatkan hasil adalah 1. Kita juga disposibelnya pendapatannya 500, kanjuran MPC-nya 0,75, kecenderungan menabung marginal MPS 0,25, MPC plus MPS adalah 1, kecenderungan rata-rata APC 1, APS menabung rata-rata 0, sehingga APC plus APS adalah sama dengan 1. Ini contoh yang MPC dan MPS tetap. Ketika MPC mengalami penurunan, maka MPS mengalami penaikan. MPC turun, MPS penaikan. MPC plus MPS akan selalu 1. MPC plus MPS adalah 1. APC plus APS akan selalu 1 juga. APC plus APS rata-rata 1. Kita yang bawah itu MPC dan MPS yang berubah. Contohnya adalah ini pendapatan disposibelnya 100, yang dulu MPC-nya kosong, MPS-nya kosong, sehingga MPC plus MPS kosong. APC-nya 2, APS-nya minus 1, sehingga APC plus APS adalah 1. Ini MPC adalah 0,80 ditambah MPS 0,20. Sehingga MPC plus MPS sama dengan 1. Kajian konsumsi rata itu 1,2 ditambah 0, minus 0,2. Sehingga hasilnya APC plus APS adalah 1. Yang bedakan di sini itu MPC dan MPS berubah. Yang di atas itu sama 0,75 sama 0,25. Yang bawah itu adalah berubah dari 0,50, MPS-nya 0,20, selanjutnya 0,75, MPS-nya 0,25, yang MPC-nya bawah adalah 0,70, MPS-nya 0,30, tapi MPC plus MPS tetap sama dengan 1. Begitu juga APC plus APS juga tetap hasilnya sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi di sini yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan. Rumusnya yaitu C sama dengan A plus kurang buka A1 min B kurang tutup Z. Di mana C di sini yaitu adalah konsumsi. A adalah konsumsi atau tabungan otonom. 1 min B yaitu MPC atau MPS. Y-nya adalah pendapatan bebas atau disposable income. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan. Rumusnya yaitu S sama dengan minus A plus 1 min B kali Y. Sehingga 1 min B itu adalah MPC maupun MPS. Kita lihat contoh soal untuk kita mengetahui fungsi tabungan, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Yang pertama itu fungsi konsumsi. Kita ketahui pada tahun 2008 tingkat pendapatannya adalah 1.000. Tahun 2009 tingkat pendapatannya adalah 1.500. Untuk tingkat konsumsinya pada tahun 2008 sebesar 700. Tahun 2019 tingkat konsumsinya adalah 1.000, sehingga untuk tingkat pendapatannya ada kenaikan. Yang 2008 adalah 1.000, 2009
adalah 1.500 sehingga ada kenaikan 500 untuk pendapatannya. Untuk konsumsinya ada kenaikan juga. Karena pada tahun 2008 tingkat konsumsinya ada 700, namun demikian pada tahun 2009 tingkat konsumsinya ada 1000 sehingga ada kenaikan tingkat konsumsi. Ini perintahnya adalah carilah fungsi konsumsinya, keseimbangan tingkat konsumsi, dan gambarkan kurva. Mari kita bahas satu persatu. Rumus dari fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus 1 min B, Y. Mencari B atau mencari 1 min B ini sini yaitu B sama dengan MPC. Atau sama dengan pertambahan konsumsi dibagi pertambahan pendapatan. Di sini pertambahan konsumsinya itu adalah 300 dari pada tahun 2008 konsumsinya 700, tahun 2009 konsumsinya 1000 sehingga pertambahan konsumsi adalah 300. Sedangkan untuk tingkat pertambahan pendapatan yaitu 500. Dari tahun 2008 tingkat pendapatannya ada 1000, tahun 2009 tingkat pendapatannya itu 1.500 sehingga tingkat pendapatan ada kenaikan sebesar 500. Sehingga B atau MPC itu rumusnya tingkat pertambahan konsumsi 300 dibagi tingkat pertambahan pendapatan disposable yaitu 500 sehingga B sama dengan 300 dibagi 500 sama dengan 0,6 Y. Kita mencari A. A-nya di sini yaitu rumusnya EPC dikurangi MPC kali Y. Di sini A yaitu EPC. EPC-nya yaitu 700. 700 dibagi 1000. Karena tingkat pada tahun 2008 itu 700, 2009 1000 sehingga EPC-nya yaitu 700 dibagi 1000. Dikurangi MPC. MPC tadi diketahui atau B itu sebesar 0,6. Dikali 1000. 1000 di sini adalah Y-nya. Sehingga A-nya di sini diketahui adalah 100. Jadi fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. A-nya diketahui 100, B diketahui adalah 0,6 Y. Untuk hasil keseimbangan tingkat konsumsi, yang kedua itu rumusnya Y sama dengan C. Pendapatan sama dengan konsumsi. Sehingga Y sama dengan C-nya itu tadi sudah diketahui yaitu 100 plus 0,6 Y. Sehingga kita substitusikan Y yang 0,6 itu dulunya positif dipindah sebelah kiri jadi negatif yaitu 0,6 Y, yaitu Y dikurangi 0,6 Y sama dengan 100. Sehingga Y ini kita ibaratkan 1. 1 dikurangi 0,6. Hasilnya adalah 0,4 Y. Sama dengan 100. Sehingga Y adalah 250. Itu 100 dikali 0,4. Sehingga ada hasilnya 250 untuk tingkat konsumsinya. Kita lihat kurvanya untuk fungsi konsumsi. Tadi yang pertama adalah konsumsi dan pendapat konsumsinya itu 700 pada tahun 2008. Untuk
2009 adalah 1000 konsumsinya. Untuk pendapatan yang pada tahun 2008 itu ada sebesar 1000, tahun 2009 adalah 1500. Sehingga ini adalah C-nya atau konsumsinya adalah sama dengan 1000 plus 0,6J adalah rumus atau kurva fungsi konsumsi. Selanjutnya yang soal yang kedua yaitu kita akan melihat fungsi tabungan. Yaitu pada tahun 2008 tingkat pendapatannya adalah 1000, tahun 2009 pendapatannya ada 1500 sehingga ada selisih 500. Untuk tabungannya yaitu 2008 tabungnya 300, tahun 2009 tabungannya ada 500 sehingga ada selisih 200. Perintah soalnya itu fungsi tabungan dan kurvanya. Rumus dari fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A ditambah 1 min B atau MPS dan J. Untuk mencari 1 min B dulu, kita mencari 1 min B dulu, yaitu kita mencari MPS. MPS-nya dulu. MPS adalah pertambahan saving atau tabungan dibagi pertambahan pendapatan disposable, yaitu J. Pertambahan tabungan yaitu 200, yang dulunya 2008 ada 300, 2009 500 sehingga selisih tabungannya itu adalah 200. Sedangkan selisih pendapatan ada kenaikan 500 yaitu tahun 2008 pendapatannya 1000, 2009 pendapatan ada 1500 sehingga ada pendapatannya itu pertambahan itu 500 sehingga MPS di sini yaitu 200 dibagi 500 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita mencari min A. Rumus yaitu S sama dengan min A karena min 1B itu sudah diketahui, MPS sudah diketahui sebesar 0,4 sehingga S sama dengan min A ditambah 0,4J. Kita substitusikan, kita isi S-nya tabungannya yaitu tabungan yang sekarang tingkat tabungannya itu 300 sama dengan minus A ditambah 0,4 kali J. Y-nya adalah selisih yaitu 1000. Pertama itu 1000. Yang S-nya itu 300 yang pertama, Y-nya ada 1000 pendapatannya. Pertama ada 1000. Sehingga kita substitusikan, kita balik 300 dikurangi yang dulu 300 sama dengan min A plus 400, kita balik yang 400 di sebelah sisi kanan positif, akhirnya kita di sisi kiri menjadi negatif, sehingga 300 dikurangi 400 sama dengan min A. 300 min 400 mendapatkan hasil yaitu min 100 sama dengan min A. Sehingga fungsi tabungan adalah min 100 ditambah 0,4J karena A-nya itu 0,4J. Sehingga S tabungan rumusnya itu minus A plus 1 min B J adalah A-nya diketahui min 100, sedangkan 1 min B-nya itu 0,4 J. Kita lihat gambar kurvanya. Yang dulu
pendapatannya tabungannya ada 300, sekarang tahun 2009 menjadi 500. Untuk tahun 2008 pendapatan 1000, dengan pendapatannya tahun 2009 ada 1500, sehingga X-nya di sini itu minus. Ini kita lihat ini adalah minus 100 ditambah 0,4 Y. Ini adalah gambar kurva fungsi tabungan. Selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor penentu konsumsi dan tabungan. Yaitu yang pertama ada warisan atau tabungan, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, dan pendapatan. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah warisan atau tabungan. Kekayaan yang telah terkumpul, warisan atau tabungan, ini kecenderungan terbesar adalah konsumsi. Karena dengan kekayaan yang terkumpul, maka menjadi konsumsi meningkat. Suku bunga semakin besar bunga, maka makin besar juga nilai tabungannya. Sikap berhemat. Apabila rumah tangga ini makin berhemat, maka makin besar pula nilai tabungannya. Karena dengan menghemat pendapatannya sehingga nilai tabungannya semakin besar. Keadaan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi itu memicu besarnya konsumsi di masa sekarang dan kurang menabung. Karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi, itu konsumsinya di masa sekarang itu lebih besar dan untuk menabung lebih kecil, berkurang untuk menabungnya. Distribusi pendapatan semakin tidak merata, maka tabungan makin besar. Itu bagi sebagian orang atau masyarakat. Ini faktor penentu yang lainnya yaitu kondisi perekonomian, teknologi, keuntungan perusahaan, pendapatan nasional, dan suku bunga. Kita bahas pertama yaitu masalah investasi. Yang dimaksud dengan investasi di sini yaitu pengeluaran atau belanja berupa penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Bentuk-bentuk investasi yaitu pembelian berbagai jenis barang modal seperti mesin-mesin, peralatan produksi lain untuk menjalankan usahanya. Yang kedua bentuk investasinya itu pengeluaran untuk mendirikan rumah, tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Investasi yang selanjutnya itu pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah, dan bahan yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi, yaitu yang pertama adalah tingkat keuntungan perusahaan yang akan diperoleh, akan mendapatkan hasil positif atau bertambah. Keuntungan perusahaan akan digunakan untuk memperluas usaha yang membutuhkan investasi. Tingkat suku bunga jadi berkurang atau minus. Apabila suku bunga tinggi, jumlah investasinya akan berkurang. Jika suku bunga rendah, maka akan mendorong lebih banyak untuk berinvestasi. Sehingga apabila suku bunganya itu tinggi, yang besar, sehingga investasi yang akan ditanamkan adalah semakin berkurang. Namun demikian apabila suku bunganya rendah atau berkurang, maka akan lebih banyak mendorong untuk berinvestasi. Prediksi kondisi ekonomi di masa yang akan datang itu bertambah positif. Apabila prediksi yang menunjukkan bahwa keadaan ekonomi lebih baik di masa yang depan, mungkin harga stabil, pendapatan masyarakat berkembang, maka akan
banyak mendorong untuk masyarakat melakukan investasi. Kemajuan teknologi yang bernilai positif. Perkembangan teknologi akan dapat mendorong terjadinya investasi. Tingkat pendapatan nasional itu bisa positif maupun bisa juga negatif. Maksudnya itu adalah pendapatan nasional yang tinggi, maka akan memperbesar pendapatan masyarakat, meningkatkan pengeluaran untuk barang dan jasa, keuntungan perusahaan meningkat, dan juga investasinya juga meningkat. Selanjutnya adalah tingkat pengembalian modal. Dihitung dengan menghitung nilai sekarang yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal atau keuntungan yang digunakan perusahaan untuk menilai kesesuaian investasi yang akan dilakukan. Investasi memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Untuk menghitung nilai sekarang yaitu bentuk umumnya itu NS sama dengan Y1 ditambah I plus R ditambah Y2 dibagi 1 plus R kuadrat sampai dengan ZN. YN ini adalah berapa tahunnya dibagi 1 plus R pangkat tahun yang keberapa. NS-nya ini yaitu nilai sekarang pendapatan antara tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-N, tahun keberapa, mungkin tahun ketiga atau tahun keempat. Y-nya yaitu pendapatan neto atau keuntungan perusahaan. R kecilnya itu adalah suku bunga. Menghitung tingkat pengembalian modal. Bentuk umumnya adalah M atau modal sama dengan Y1 dibagi 1 plus R. Y2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah sampai berapa Y-nya itu berapa tahun. Dibagi 1 plus R berapa tahun. M-nya adalah nilai modal, Y-nya adalah pendapatan neto keuntungan perusahaan, R ini adalah R besar. Ini adalah R besar adalah tingkat pengembalian modal. Ini adalah R besar adalah tingkat pengembalian modal. Kalau R kecil yang seperti tadi adalah suku bunga, kalau R besar adalah tingkat pengembalian modal. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang efisiensi investasi marginal atau marginal efficiency of investment atau MAI. Yang dimaksud dengan marginal efficiency of investment di sini yaitu sebagai tambahan investasi baru dan efisiensi berarti dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dengan menggunakan konsep marginal efficiency dari investasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan berbanding terbalik atau korelasi negatif antara tingkat suku bunga dan jumlah investasi atau permintaan investasi yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu. Hal tersebut dapat dilihat kurva sebagai berikut. Ini adalah kurva MAI atau marginal efficiency of investment. Merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Di bawah ini. MAI atau marginal efficient investment sama dengan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang diinvestasikan semakin besar suku bunga. Maka semakin kecil investasinya tercenderung. Kita membahas di sini yaitu gambar efisiensi modal. Titik A di sini yaitu menggambarkan suku bunga RO di sini sebanyak I0, yaitu investasi yang pertama, yang 0, yang pertama, ya. Sehingga investasi akan dilakukan perusahaan dalam perekonomian. Hal tersebut yang ini menunjukkan bahwa
pada waktu yang sama itu nilai investasinya untuk melaksanakan suatu proyek yang memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return setidak-tidaknya sama dan melebihi dari R0 di sini dan adalah I0 investasi 0 tahun yang 0. Pada titik B di sini yaitu menunjukkan bahwa pengurangan suku bunga dari R0 ini menjadi R1 itu dapat menyebabkan investasi perusahaan dalam perekonomian meningkat dari I0 menjadi I1. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu yang sama nilai investasi untuk melaksanakan suatu proyek itu memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return setidak-tidaknya sama dan melebihi dari R1 adalah I1. Ini adalah kurva untuk marginal efficiency of investment atau MAI. Sekarang untuk kurva investasi. Kurva investasi di sini yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Bentuk dan kedudukan fungsi investasi, pendapatan nasional itu bukan merupakan faktor penting yang menentukan tingkat investasi. Investasi terutama ditentukan tingkat suku bunga. Ini naik itu akibat suku bunganya naik dari R0 ke R2. Turun dari R0 ke R1. Turun ini. Adalah fungsi investasi perubahan. Kita selanjutnya itu kesenjangan pendapatan nasional. Dalam perekonomian dua sektor ini akan tercapai yang pertama itu rumusnya Y pendapatan sama dengan C plus I. Y-nya adalah penawaran agregat, C plus I yaitu pengeluaran agregat. I sama dengan S, investasi sama dengan saving atau tabungan. Multiplier. Nilai multiplier menggambarkan antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Rumusnya yaitu pertambahan pendapatan Y sama dengan 1 bagi 1 minus MPC. Ini sama dengan pertambahan investasi, pertambahan pendapatan dibagi pendapatan investasi sama dengan 1 bagi min 1 min MPC. Pertambahan pendapatan sama dengan 1 per MPS. Itu sama dengan tingkat pertambahan investasi adalah tingkat pertambahan Y pendapatan dibagi pendapatan investasi sama dengan 1 bagi MPS. Adalah rumus dari multiplier investasi. Kita hitung, cara menghitung adalah jika ketahui C-nya ini adalah 90 plus 97 plus 0,75Y ditambah I-nya adalah 120. Sehingga kita substitusi yang dulunya di sebelah kanan adalah positif, kita balik ke sebelah kiri menjadi yang asalnya positif 0,75Y menjadi negatif. Ada Y dikurangi 0,75Y sama dengan 210. 210 di sini adalah 90 ditambah 120. Sehingga Y-nya di sini adalah 0,25Y
adalah 1, Y kita berikan 1 dikurangi 0,75, Z adalah 0,25 Z sama dengan 210, sehingga Z adalah 210 ini dibagi 0,25, kita substitusikan, kita yang sebelah kiri kita alihkan sebelah kanan sehingga menjadi dibagi. Akhirnya diketahui adalah Z sama dengan Hitungannya adalah 840. S sama dengan I. Saving atau tabungan sama dengan investasi. Rumusnya adalah minus A ditambah B1 min BZ sama dengan I. I-nya tadi sudah diketahui. S-nya adalah minus kita 90 ditambah 0,25 Z sama dengan I-nya adalah 120 diketahui, sehingga substitusikan adalah 0,25 Z sama dengan 210, yang minus 90 ini kita alihkan sebelah kanan menjadi positif, sehingga 120 ditambah 90 menjadi 210. Sehingga Z di sini itu ada 210 dibagi 0,25. Z adalah dapatkan 840. Demikian materi untuk kuliah yang keempat. Keseimbangan faktor ekonomi dua sektor, yaitu antara rumah tangga dan perusahaan. Semoga materi perkuliahan yang keempat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mahasiswa bisa mengetahui maupun mengerjakan soal mengenai tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.